Erlin Febi Kusuma dengan NIM 20230151148 dengan tema Bagaimana Aku Memenuhi Kebutuhanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Coba dicek dulu kanan kirinya, ada yang masuk, ada yang nggak masuk atau enggak? Termasuk semua. Ada yang nggak masuk. Siapa? Bella. Oh, kenapa tuh Bella? Nggak tahu. Yaudah, bisa ibu tanya. Yaudah, sekarang sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Salah satu Fadil memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa dimulai. Oh iya, sebelum kita belajar kita berdiri dulu yuk, kita nyanyi Garuda Pancasila. Yuk berdiri. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, satu dan penuh tumbuh. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Ayo, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Anak-anak tahu nggak apa itu yang dimaksud kebutuhan? Kebutuhan uang. Oh, uang. Ada lagi? Makan. Ada lagi? Nah, kalau makan itu termasuk kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Kenapa sih? Butuh makan biar gak Nah, mati. iya kalau kita Saya Bu. ya baca kebutuhan ya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan layak. Contohnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Jadi inilah pengertian kebutuhan dan keinginan beserta contohnya. Nah, ini perbedaannya. Kalau kebutuhan itu kan untuk mempertahankan hidup. Gimana? Yang pertama ada produksi, kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contohnya petani menanam padi, penjahit membuat baju, nelayan menangkap ikan. Nah, mereka itu memproduksi barang atau jasa. Yang kedua distribusi, keinginan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, contohnya sopir truk mengantarkan beras. Setelah petani menanam padi diproses, kemudianlah diantarkan ke pasar untuk dijual, untuk nanti ditukarkan dengan barang atau jasa itu nanti. Yang ketiga ada konsumsi, kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pasar, nah pasar dari mana? Dari petani yang menanam padi, menghasilkan padi, memproduksi, diantarkan ke pasar untuk dijual, untuk nanti ditukarkan dengan barang atau jasa itu nanti. Yang ketiga ada konsumsi, kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, ibu membeli beras untuk dimasak, siswa membeli buku untuk belajar. Nah,
Ayo kita Baik, Bu, terima kasih. kita buat kelompok ya. Ya Bu. Bagi dua ya. Ayo dibuat kelompok ya. Bagi kelompok, Bu. Tiga kelompok. Ini Tiga apa dua, Bu? ini tiga, terus tiga ini berdua aja nggak apa-apa ya. Ayo berbulat. Musibah kaitan. Musibah. Bu, udah punya pulpen. Udah. Ibu jelasin ya cara pengerjaannya. Nah, dan kebutuhanku. Nah, tulis semua benda yang kamu butuhkan pada kotak di bawah ini ya. Yang kamu butuhkan nanti ditulis. Setelah itu kelompokkan kebutuhan kamu dalam tabel ini ya. Yang penting yang mana, yang penting mendesak atau yang tidak mendesak yang mana, yang tidak penting yang mana, yang tidak mendesak yang mana gitu ya. Ayo dikerjakan ya. Ya Bu. Mas, yang mas kan tidak penting tapi Anak-anak, ada yang susah tidak? HP. Ini yang tidak penting, tapi mendesak itu apa? Yang bisa HP ini robot. Tapi kan kalau kita nggak penting HP penting untuk berkomunikasi. Anak-anak udah semua? Sudah. Perwakilan kelompok satu kelompok kita maju yuk. Siapa ya? Iya, sini ayo, sini ayo. Bacakan ya, nggak apa-apa sama ibu ya. Bacakan. Aku dan kebutuhanku. Menuliskan semua benda yang kamu butuhkan pada kotak di bawah ini. Aku butuh, kelompok kita butuh emas, iPhone, ayo, mainan, buku alat tulis, baju, minum, makan, motor. Kelompok kebutuhan kamu, kelompokkan kebutuhan kamu ke tabel yang sesuai. Mendesak penting untuk makan, minum, dan baju. Saya tidak mendesak, itu butuh motor, buku atau alat tulis. Dan yang mendesak tapi tidak penting butuh emas, iPhone, mainan. Terus yang tidak penting tapi tidak mendesak butuh pajero dan mainan. Ya, boleh. Kita tepuk tangan. Gimana? Diberi apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wah, keren. Wah, keren. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan LKPD secara berkelompok, ibu punya soal evaluasi nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ibu ya, langsung dikumpulin ya kalau udah ya. Ibu. Ayo dikerjakan yuk. Kegiatan jangan contek ya. Barang dan bahasa disebut konsumsi. Kelas berapa tadi? Beli bahan dan makanan baru termasuk kegiatan konsumsi. Bisa semua? Sudah selesai. Aku sudah selesai. Aku sudah selesai. Aku sudah selesai. Udah Bu, aku udah selesai. Sudah selesai semua? Sudah. Sama pakainya sini Nada. Nah, setelah kalian mengerjakan soal evaluasi dan setelah belajar
manusia melakukan 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, produksi adalah kegiatan penghasilan barang atau jasa. Distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, dan konsumsi yaitu menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ketiga kegiatan ini saling berkaitan dan mendukung kehidupan ekonomi di masyarakat sekitar kita. Anak-anak ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Anak-anak mau pulang? Mau. Ya. Nah, sebelum kita pulang kita berdoa sama-sama yuk. Salah satu pimpin doanya ya. Rahmat. Duduk siap, berdoa mulai. Kalian ini langsung pulang, langsung sampai rumah ya, jangan mampir-mampir dulu mana-mana. Kalau rumah ini ganti baju dulu. Ya udah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.